Ya 119 ya. Ya. Ida koma nalikane jumeneng sapa abdu sapa kawula fi sholati ing dalam salate kawula. Durra maka den taburake albirru apa kebagusan ala roksi ngatasi sirai ahadukum hatta yarka'a sehingga rukuk sapa ahadukum sapa ala abdu faida roka'a moko nalikane rukuk sapa abdun ala tuhu moko munggah hu ing abdun sapa rahmatullahi apa rahmatullah apa rahmati Allah hatta yasjuda sehingga sujud sapa abdun wasa jidu lan utai wong kang sujud yasjudu iku sujud sapa as-sajid ala qadamayillahi ing atase dalaman nurin Allah taala. Walias al maka becik jaluk sapa ahad sapa abdun wal yargab lan becik apa namanya tresno atau arep-arep lan apa sapa ahad. Rawahu sapa abdun. Rawahu ngriwayatake ngati sapa Sa'id bin Mansurin, sapa Sa'id bin Mansur an Abi Ammar saking Abu Ammar mursalan hari rupa hadis mursal. Jadi maksudnya gimana? Apabila kita sedang sholat, maka Allah itu akan menaburkan kebaikan-kebaikan di atas kepala kita sehingga kita rukuk. Dan ketika kita rukuk, maka Allah akan apa namanya memberikan rahmatnya di atas kepala kita sampai kita bersujud. Dan ketika kita sujud, maka sebetulnya kita sujud itu di depan apa namanya gambarnya di telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kita dalam posisi yang paling dekat sekali dengan Allah ketika sujud. Maka hendaklah ketika sujud mintalah kepada Allah dan berharaplah untuk mendapatkan permintaan tadi. Ya, kenapa kok semacam itu? Karena memang inti dari ibadah ya sholat tadi. Sholat itu adalah posisi di mana seorang hamba itu sedang bermunajat, sedang bercengkrama sama Tuhannya. Tidak ada yang mengganggu. Gitu kan. Setan mengganggu kalau memang apa namanya kita khusyuk tidak akan mempan karena kita sedang berduaan sama Allah SWT. Ini ibadah yang paling istimewa. Istimewa. Terutama apabila kita mengerjakan ibadah sholat ini, sholat sunnah di malam hari. Insya Allah nanti ketika sholat sunnah di malam hari kita akan merasakan kedekatan kepada Allah SWT. Ya mumpung kita masih sehat, gunakanlah waktu kita untuk beribadah, sholat lima waktu, kalau bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Kenapa kok semacam itu? Nah, kalau kita melakukan sholat fardu, itu berarti kita cuma menunjukkan kewajiban. Tapi ketika kita melakukan ibadah sunnah, sholat sunnah, berarti kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah SWT. Kalau kita cinta kepada Allah SWT, kemudian Allah balas mencintai kita, maka kita akan bisa menjadi wali Allah, kekasihnya Allah SWT. Karena itu, apa namanya, seorang wali Allah itu mestinya ibadahnya itu mempeng, ibadah sholatnya, fardunya dan sunnahnya itu mempeng, puasanya, apa namanya, baca Qurannya, pokoknya mempeng lah ibadah. Kalau ada wali kok keset, katanya wali tapi sholat jamaah tidak pernah, wah dipertanyakan walinya. Nah, tidak. Jadi jangan sembarangan. Karena apa? Karena menjadi wali Allah itu caranya melakukan syariat dulu, syariat dikerjakan, barulah Anda akan menemukan namanya hakikat. Jangan kebalik, orang-orang zaman sekarang itu rata-rata langsung pindah hakikat langsung. Oh, tidak mau sholat, tidak mau puasa, langsung menjadi wali Allah. Itu namanya ngimpi. Nah, gitu. Ngimpi. Namanya nanti bukan jadi wali Allah, tapi namanya jadi wali setan. Punya kelebihan punya, tapi namanya bukan karomah, namanya istidroj. Istidroj itu kelebihan yang diberikan, tapi bukan pada wali Allah, kasih Allah. Jadi hati-hati ya. Dan Di bawahnya istidrat ada lagi, Pak. huh? Di bawahnya istidrat. Ya biasanya kalau kita ngaji di Jawa apa Jawahirul Kalamnya itu ya cuma mukjizat, karomah, istidroj, tidak ada yang lain. Hmm. Mukjizat itu kan khusus diberikan kelebihan, ya kayak yang kadang-kadang bertentangan dengan adat kebiasaan yang diberikan kepada Nabi. Tapi kalau diberikan kepada waliullah itu namanya karomah. Tapi kalau diberikan kepada orang yang apa namanya
bukan waliullah, musuh Allah namanya, atau apa namanya orang biasa, itu namanya adalah istidroj. Contoh misalkan, dan kadang-kadang orang itu dalam keadaan darurat terpaksa itu bisa melompat sampai berapa meter, padahal umumnya orang tidak bisa lewat, tidak bisa melompat setinggi itu namanya istidroj. Oh, nah. Kadang ada Oh. ada apa namanya tukang sihir bisa melakukan hal yang luar biasa goib ya, yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, itu namanya adalah istidroj. Paham ya? Jadi kita kembali lagi bahasanya kalau Anda ingin jadi waliullah, kekasihnya Allah, ya itu kita harus memperbanyak ibadah sunnah kita, terutama sholat. Karena ketika seorang hamba sedang sholat itu kita akan dikasih, ditebarkan di atas kepala kita kebaikan-kebaikan hingga kita rukuk. Bahkan ketika kita rukuk, rahmat Allah itu akan diberikan kepada kita. Nah, ketika kita sujud, kita berada posisi paling dekat kepada Allah. Mintalah apapun yang kamu mau, insya Allah dikabulkan sama Allah SWT. Mak, nanti mintanya ya dibatin saja ya. Oh, jadi jangan apa namanya diomongkan keras-keras. Ada sedang sholat sujud kemudian ya Allah aku jaluk kater, wah batal sholat Anda. Nah, Wak, suka batal. Ngomong tidak, ya ngomong kan batal, membatalkan sholat. Nah, ya berdoa dalam hati saja lah. Nah, paham ya? Jadi hadisnya diwakilkan Said bin Mansur, sayang mursal, hadisnya lemah. Bila korabna adama as-sajadah, Allah alam bisawab, wa ila ini